رسول ومشاهد الكوثر الحسن بن عبد الله بن شاكر بن شاكر Haji Joyo Sajam Haji Joyo Sajam bin Haji Sudarko Waidaru Haji Taslim bin Sukijan Haji Sohadi bin Bulan Waidaru Haji Masani bin Bulan Waidaru Kakak Suwardi bin Haji Joyo Sajam Haji Mat Fauzi Haji Bakhtiar Haji Nurdin Agung Sa'adi Allah tawasyahu birahmah al-maghfirah wa dina wa bikum wa umatina wa umatikum wa umatil muslim jami' wa biniyati salamah wa umrah maqbulah wa salamah wa ya Allah yaj'al safara salamah sahalah wa jamalah salamah lihab wa salamah iyab wa umrah maqbulah wa ziarah maqbulah ala hadiniyah wa likulina salih Ibu Hajah Siti Aisyah ala hadiniyah wa likulina salih hadatul Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu radhiyallahu anhu ila anqal Ada khurujiyah. Halamannya berapa? Halaman 26. Ya, doa. 25. 24 Masih Terakhir 25. doa hormati ya. Ya. Yang hari ini wala yastaqbil ya. Ada. Wala yastaqbil al-qiblah. Kiblat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu ila anqal ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرم إن لم يكن بينه وبينها ساتر أو بعد عنه أكثر من 3 أذرع أو كان أقل من 2 ذراع إلا في المواضع المعدة لذلك ومن آدابه ألا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ولا يقول في مكان سرب ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرده ولا إلى ما يخرج منه ولا يعبث وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه ويحرم البول في المسجد ولو في إناء وعلى القبر ويكره عند القبر وقائما إلى لعذر وفي متحدث الناس فإذا عطس حمد الله بقلبه فصل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنك ما أثنيت عليك ولك Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Qabliyah, masih pembahasan kita tentang adab-adab yang kamar mandi ya. Adab-adabnya kita buang hajat yang kemarin sudah kita bahas sebagian sampai terakhir doa keluar daripada kamar mandi. Kita keluar pakai kaki kanan ya, biar kaki kirinya di kamar mandi. Kita sudah keluarkan kaki kanan kita, maka ketika keluar kaki kanan tersebut kita baca doa itu ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku yang berbahaya kalau disimpan, dan juga tidak keluarkan semuanya yang sebagian kita butuhkan Allah simpan di tubuh, karena dua-duanya itu berbahaya. Maka kita puji Allah Taala, kita bersyukur kepada Allah Taala supaya nikmat tersebut langgeng, karena Allah berjanji bagi yang bersyukur nikmat itu akan langgeng, tidak mungkin hilang. Nikmat yang sudah ada tidak mungkin hilang selama kita mau mengakui bersyukur sama Allah Taala. Maka setelah baca doa keluar kamar mandi tersebut, ada lagi yang lain diantaranya wala yastaqbilul qiblah. Ketika kita buang hajat, itu diantara adabnya kita posisi duduk kita, jongkok kita itu, posisi jongkok kita itu buang air besarkah atau kecilkah, itu jangan yastaqbil, jangan menghadap al-qiblat, jangan menghadap qiblat. Jadi di tukang-tukang yang bikin kamar mandi ya tanya kiblatnya kemana dulu gitu, jangan main pasang-pasang aja ya kan. Nah, itu yang nomor satu ditanya. Kalau udah kepasang kan susah, panggil lagi tukang, janjian lagi ya kan, bikin lagi.
Jadi sebelum kita bangun rumah itu kiblatnya kemana supaya mengatur posisi jongkok itu supaya tidak menghadap kiblat. Nah, gitu. Jadi kamar mandi kita posisikan arahnya nyamping dari kiblat. Jadi kalau ke timur, barat, kita ke utara, selatan, gitu kan? Kalau posisi di sini, kalau kita tinggal di Turki lain lagi. Kalau kita tinggalnya di ini lain lagi. Ya, kalau di Indonesia maka arah kiblatnya ke barat, maka arah klosetnya itu ke utara atau ke selatan boleh. Jangan ke timur, jangan ke barat. Karena ini kan menghadapnya berarti ke barat nih. Jangan menghadap ke kiblat, berarti kan ke arah barat. Begitu juga wala yastadbiroha, begitu juga jangan membelakangi kiblat. Menghadap jangan, membelakangi juga jangan. Berarti kan ke timur nggak boleh, ke barat nggak boleh, gitu. Jadi kalau kita bangun rumah, kamar mandinya itu kita perhatikan, jangan klosetnya itu menghadap ke timur, kalau di Indonesia ya, timur kah atau ke barat kah. Usahakan ke utara atau ke selatan, ke utara atau ke selatan. Dan hal itu apa hukumnya? Hukumnya wayahrumu, hal itu haram. Kalau kita sengaja, padahal kita bisa tidak mengarah kiblat, tapi kita sengaja mengarahkan ke kiblat, buang hajat itu hukumnya haram. Kalau sengaja haram. Misalnya kayak di pinggir tol gitu kan, kita tahu kiblat ke sono, sengaja dia kencingnya arah ke sono. Nah itu kalau disengaja wayahrumu, diharamkan hal itu. Diharamkan kalau kita sengaja mengarahkan buang hajat kita ke kiblat atau membelakangi kiblat, itu hukumnya haram. Kapan haram itu? Illa yakun bainahu wa bainaha sa'id. Kalau nggak ada penghalang. Itu misalnya kayak di tanah lapang yang luas gitu, sengaja mengarahnya ke kiblat tanpa ada penghalang. Haram itu baru jadi hukumnya haram menghadap kiblat kalau tidak ada penghalang antara kita sama kiblat itu. Tapi kalau ada penghalang, ada pohon atau ada batu besar atau ada apa, itu tidak menjadi haram. Cuman apa salahnya? Jangan arah kiblat dong, gitu kan? Cari posisi yang lain, gitu kan? Jangan arah kiblat. Jadi kalau itu menjadi haram kalau memang tidak ada penghalang antara dia sama kiblat. Jadi memang arahnya ke kiblat dan tidak ada penghalang. Atau ada tapi jauh, gitu kan? Ada pohon di sono, jauh tapi nggak ada kiblat. Pohonnya di sono tetap haram. Dia kalau pengen tidak haram, kalau ngadap ke sini bakal kelihatan orang. Dari sini yang ngadap kiblat, dia mesti mendekat ke itu, jangan ke pohon itu. Kalau dia dekat maka hilang haramnya, hilang. Kan udah penghalang, itu tidak langsung, gitu kan? Tidak langsung. Aukada akal, dan dia mesti penghalang tersebut sesuatu yang tingginya, ada tingginya. Kalau kita pengen, Anda nggak bisa nih ngadap ke sono ada orang, sini ada orang, ini mesti arah di sini. Udah penghalangnya ini bukan pohon, batu undakan gitu atau batu, gitu kan? Kapan pohon itu bisa menjadi penghalang? Kapan batu itu bisa menghalang? Kalau dia tingginya lumayan. Ketika kita jongkok itu tertutup, aurat kita tertutup. Ketika kita jongkok, bukan ketika berdiri. Ketika kita kan buang hajat kan jongkok, besar atau kecil. Ketika kita jongkok tersebut tertutup aurat kita. Berarti sekitar berapa? Sekitar seginilah, sekitar semeja ini misalnya kan? Lebih kurang. Ini di sini bahasa Arabnya suruh saya dirok, ya nggak sampai sehasta. Yang penting ketika kita jongkok kurang dari sehasta boleh. Tapi kalau misalnya rendah banget, cuma sejengkal lebih kurang, nggak cukup. Ya kan itu kan aurat kita nggak tertutup, maka tetap haram. Walaupun ada penghalang, tapi batunya cuma kecil, cuma seukuran sejengkal, maka itu tidak dianggap penghalang, tetap hukumnya haram. Walaupun sudah ada penghalang itu, maka menghadapnya orang untuk buang hajat ke kiblat itu tetap hukumnya haram. Mesti kalau mau penghalang sesuatu yang tinggi, batu atau apa, pohon yang besar, ya kan? Jadi hukumnya haram kalau tidak ada penghalang. Wamin ada di antara adabnya lagi yang lain. Tadi kan nggak boleh ngadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Ini ada bagian lain adalah Allah yastaqbil syamsa wal qamar. Tidak boleh juga menghadap ke matahari. Begitu juga tidak boleh menghadap ke bulan. Ada bulan kelihatan. Kalau sengaja menghadap ke bulan, ya, atau sengaja menghadap ke matahari, tidak boleh. Kenapa? Emang kenapa matahari sama bulan? Katanya karena matahari sama bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Taala, ciptaan Allah yang bisa dijadikan tanda dan sudah dijadikan tanda, sudah pernah dijadikan hujah ya buat oleh Nabi Ibrahim, pernah dipakai itu matahari untuk menghujat daripada
Namrud itu Nabi Ibrahim pakai matahari diantaranya, diantara hujahnya dipakai matahari. Maka matahari sudah bisa dipakai oleh Nabi Ibrahim contohnya. Berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Bulan, mukjizat Nabi Muhammad SAW membelah bulan, ya kan? Membelah bulan, tanda untuk benarnya Nabi seorang Nabi pernah diminta untuk bulan tersebut dibelah. Maka bulan pun termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Maka ini bulan sama matahari adalah tanda-tanda besar daripada di antara ciptaan Allah Taala yang menandakan daripada keagungan Allah Taala. Maka itu kalau tanda-tanda seperti itu ya maka itu jadi syiar. Gak boleh kita rendahkan, Ya, jadi di antaranya caranya itu, caranya tidak boleh kita buang hajat menghadapnya ke matahari, tidak boleh menghadapnya ke bulan. Nabi Ibrahim tadi itu surah apa? Al-Baqarah ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim bi rabbih an atahu Allahu mulka idza qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Itu dia. Fa inna Allaha ya'ti, sungguhnya Allah lah yang mendatangkan matahari dari masyriq, dari tempat terbitnya. Fa'ti biha minal maghrib, kalau engkau mengakui saingannya Allah, maka rubah. Besok pagi datangin matahari terbitkan dari barat. Kalau engkau ngaku, itu yang mendatangkan matahari dari timur itu Allah yang aku sembah. Yang aku sembah mendatangkan matahari dari timur. Kalau engkau mengaku-ngaku saingannya Allah, rubah. Tadi kan pas Nabi Ibrahim bilang Allah menghidupkan dan mematikan, dia kan merasa menyayangi Allah. Anda juga menghidupkan dan mematikan, katanya Raja Namrud. Rabbil ladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku yang aku sembah yang menghidupkan. Oh, Anda juga, katanya. Anda uhyi wa yumiit, saya juga, katanya. Raja Namrud kan. Oh, saingannya Allah, kata Ibrahim, saingannya Allah ya. Itu Allah yang aku sembah, itulah yang mendatangkan matahari dari timur, dari sebelum ente lahir kan. Abah ente juga udah nyaksikan tuh matahari dari timur. Itu yang mendatangkan, itulah yang aku sembah, yang mendatangkan matahari dari timur menyelamatkan ke barat. Kalau kau mengakui saingannya Allah, rubah. Besok pagi kami pengen lihat matahari dari barat. Bisa nggak, katanya? Mau nggak bisa jawab, Allah ya kan. Nah, maka matahari sudah dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai hujjah tentang melawan daripada musuh-musuhnya Allah. Ya, berarti tanda-tanda kebesaran Allah berarti matahari. Bulan begitu juga. Nabi Muhammad SAW pernah pakai bulan ya, diminta oleh orang kafir, kalau benar engkau maknanya, kalau pernah benar engkau seorang nabi, belah bulan. Benar? Itulah maknanya. Artinya kalau setelah dibelah percaya kalian, itu beriman, gitu kan? Mereka berjanji cuma ingkar, mereka berjanji akan dibelah, bukan dibelah cuma retak kan? Bukan dibelah cuma retak, dibelahnya jauh, dibelahnya terpisah jauh, sono satu, di gunung sini satu, di gunung sini satu. Bukan cuma retak gitu doang, ya kan? Jadi itu maka bulan pun telah dipakai menjadi bukti kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka adalah hal yang agung ya, matahari dan bulan adalah di antara ciptaan Allah yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Maka nggak boleh ketika di antara adabnya ketika kita buang hajat, jangan menghadap ke syams, ke matahari, walau qamar, atau juga ke bulan. Tapi yang belakang ini nggak masalah ya. Beda sama kiblat. Kalau kiblat menghadapnya nggak boleh, membelakanginya pun nggak boleh. Tapi kalau matahari sama bulan menghadapnya doang yang nggak boleh. Membelakanginya nggak disebut kan? Ini adalah yastaqbila doang. Membelakangi itu yastadbir. Kalau yang di kiblat itu ada yastadbirnya. Yastadbir itu membelakangi. Tapi kalau yang di syams, di matahari sama di bulan tidak disebut membelakangi. Hanya yang nggak boleh menghadapnya saja. Membelakangi nggak disebut. Ya. Di lapangan kan ada? Di lapangan berarti? Iyalah yang kelihatan matahari gitu. Di ruang enggak? Iya nggak kelihatan ya. Nah, ini kalau pas di lapangan yang luas, matahari kelihatan, dia sengaja dia ada situasi bulan. Ya. Kemudian wala yarfa'a thawbahu. Wala yarfa'a thawbahu hatta, di antara adabnya wala yarfa'a thawbahu hatta yadnu min al-ardh. Ini kan kalau kita ke kamar mandi kan pakai basahan. Masih ada yang pakai basahan ya? Cuma sekarang. Enggak.
aurat tidak tertutup, tidak terbuka walaupun di kamar mandi gitu. Zaman orang zaman dulu ya. Iya. Ada pakai sarung. Ya kita kembali deh kita pada dulu Ada pakai sarung. basahan ya kan. Kalau di pesantren itu ada pesantren guru kita abahnya Abah Hasan Syatiri itu kan ngaji di Mekah berapa tahun gitu kan, 4 tahun lebih kurang. Itu selama 4 tahun auratnya nggak pernah kebuka. Di kamar mandi, tidur, kapanpun, apapun, ganti baju apa semuanya dia sendiri nggak pernah lihat auratnya dan orang nggak pernah lihat auratnya dan tertutup. Mau dalam keadaan sendiri, mau dalam keadaan rame-rame, dipertahankan. Mandi pakai gamis, basahan gitu maksudnya, basahan. Pakai sarung ada. Hah? Pakai sarung. Iya pakai sarung. Jadi kalau Habibullah pakai gamis mandi, pakai gamis. Tidak pernah auratnya terbuka selama mondok, Ya kan? Banyak kita di pondok di teman-teman kita ada juga gitu ngamalin itu, dengar gitu kan? Ada selama di pondok bilang nggak mau buka di kamar mandi juga pakai basahan, taruh yang kering kan simpan taruh digantung, mandi pakai basahan, nanti dia salin buka sambil tutup dulu gitu buka. Jadi pas bukanya itu udah ketutup sama yang kering. Jadi auratnya nggak terbuka juga. Ada di antara kita teman-teman kita yang ngamalkan itu juga. Ini di antara ini kan memang di kitab ada. Jadi wala yarfa' thawbahu hatta yadnu bil ardi. Jadi ketika buka basahan itu ketika mau diangkat buang hajat jangan langsung pelorotin gitu, jangan. Pelan-pelan angkat sampai dia jongkok baru dia seukuran itu aja tutup. Jadi benar-benar ketutup. Di kamar mandi padahal wala yarfa' thawbahu, jangan dia angkat bajunya kan, kalau diturunin gitu kan basah di bawah kan, jangan diangkat, cuma angkatnya pelan-pelan kan, lipat gitu, angkat sambil dia jongkok sehingga dia yang tertutup cuma pas di bagian dia jongkok itu aja dan dia nggak jatuh ke bawah. Kapan angkatnya? Pas dia mau duduk gitu, jangan langsung diangkat pas lagi berdiri udah diangkat semuanya, jangan. Itu dia teradabnya. Ya ada teman-teman kita yang masih ngamalinnya itu. Kalau kita ngamalinnya itu ya. Wah, iya. Jadi sampai di kamar mandi pun auratnya tidak terbuka. Sama keluarga juga nggak terbuka. Sama keluarga auratnya nggak terbuka. Tidur pakai selimut, apa semuanya gitu kan. Jangankan orang lain, dirinya sendiri nggak pernah ngelihat auratnya. Bagaimana? Sekali ya. Iya, sekali. Nggak pernah melihat. Dan gara-gara yang pas pedang itu kan yang perang Khandaq ya. Perang Khandaq kan seharusnya kan setiap kalau perang itu setiap yang dikalahkan itu semua yang nempel di baju di badannya dia buat yang kalahkan itu. Nanti kalau yang rampasan perang buat rame-rame, rampasan perang kan ada itu. Tapi kalau yang dibawa dipakai sama tubuh sama lawannya itu yang dia kalahkan itu jatahnya yang mengalahkan. Kan itu lumayan itu. Kalau kayak baju perak ada baju peraknya, kalau orang perang itu ada baju perak, pedangnya kadang-kadang ada permatanya, ada emasnya, ada apanya. Itu dan ininya logam itu jatahnya yang buat yang mengalahkan. Nanti kalau yang rampasan perang yang umum buat umum. Nah, kan ketika itu kan mengalahkan itu kan istilahnya bisa dikatakan jenderalnya Yahudi ketika itu. Karena nggak ada yang bisa lompat itu di perang Khandaq itu kan, Khandaq dikasih parit yang besar, dalam besar. Jadi kalau orang mau nerobos ya pasti masuk parit dulu, ya gampang, tinggal ditebas-tebas aja pas naik, nggak ada yang berani. Jadi penghalang itu buat strategi perangnya dibikin parit karena terlalu besar jumlah mereka untuk mereka nyerangnya benar-benar banyak banget, ribuan. Ya apa di sini ketika ini muslimin masih dikit. Jadi di antara strategi perangnya itu dibikin parit. Kalau mereka mau juga nekat masuk ya udah silakan. Pas nongol kepalanya kan ya, terus ya, ratusan bisa lewat gitu ya kan. Walaupun secepat apapun ya kan. Maka nggak ada yang berani. Ya di sono tunggu ya apa mau ke sono. Jadi digaris paritnya itu di antara gunung sama gunung. Di sono gunung dicari sela yang agak tipis, agak pendek ya kan, kecil. Nggak, jadi paritnya nggak terlalu besar. Tapi kalau mereka mau muter, ya naik gunung, silakan. Naik gunung itu perlu tenaga, terus batuan kan, pas turunnya udah tinggal gampang. Ya, udah capek dia, karena kalau naik gunung capek. Jadi sono gunung, kalau mau naik silakan. Kami tunggu di bawah. Kalau di sini naik silakan, tunggu di bawah. Ngomong nggak ada jalan kecuali dari sini. Nah, di sini udah diparitin. Ayo, akhirnya mereka nunggu di sono. Muslimin jaga-jaga.
Di antara yang bisa lompat cuman satu itu. Jenderalnya. Karena kudanya juga mahal. Kalau mobil Mercy, mobil. Jadi lompatnya itu dia bisa ngelompatin itu. Itu pun dia cari dulu, dia nggak langsung lompat sembarangan, dia cari yang agak yang terlalu di antara parit itu ada yang agak jaraknya tidak terlalu jauh. Situ dia ancang-ancang, bus lompat, bisa kudanya bisa ngelompatin. Dia nggak turun, dia ya konyol juga kalau turun ya konyol, mati konyol kan. Teman dia karena muslimin kan gentle, artinya ya kalau dikeroyok habis langsung dia udah sendirian di situ, teman itu sono dia nantang. Kalau perang dulu kan ada pemanasannya kan 1 lawan 1, jadi keluarkan satu dari kalian gitu kan, lawan aku katanya. Itu tapi jenderal nih, kalau bangsa pedang ya pedang jenderal, pistol jenderal kan beda kan, beda sama prajurit beda kan. Nah ini pedangnya dulu zaman pedangnya jenderal ya beda sama pedang orang biasa. Jadi kalau nebas itu kalau yang prajurit ya paling kalau pohon satu pohon aja yang ketebas, yang sononya tumpul gitu kan. Kalau ini kalau 3 pohon bisa putus. Ada ininya, ada permatanya, ada itunya. Jadi orang mikir juga dan ahli pasti. Ya kalau prajurit lawan jenderal ya 20 prajurit bisa kalah juga sama satu jenderal gitu kan. Jadi orang mikir masalah itu, ya Senali sekali pas maju nggak dikasih sama Rasul kan baru kehilangan Sayyidina Hamzah ya kan. Kalau bisa jangan kerabat lagi gitu maksudnya, yang lain nggak ada yang berani, bukan nggak ada yang berani maksudnya nggak ada yang nunjuk. Kalau berani semua berani, cuma maksudnya pertimbangannya kan perlu pertimbangan. Ini mati sama hidup ini, antaranya mati sama hidup kan. Sayyidina Ali lagi yang nunjuk. Yang lain berani kalau disuruh ya maju, cuma maksudnya pertimbangannya besar. Iya, artinya yang lantang Sayyidina Ali. 20 kali, 3 kali Sayyidina Ali juga, akhirnya ya udah Rasulullah kasih pakai imamah kan. Imamah Rasul copot, dipakein ke Sayyidina Ali. Ya udahlah, ya imamah Rasul dicopot dipakai Sayyidina Ali, udah. Berapa malaikat yang ikut? Ya, pakein, jalan. Pakai ting dulu, bukan langsung ting gitu kan. Ini yang itunya di kuda, Senali di bawah. Cuman berdebu kan, gitu kan, debu. Nggak kelihatan itu pas sono ke kiri ke kanan, debu naik semuanya nggak kelihatan. Orang pengen lihat dari jauh, apa nih yang mana gitu kan, ting masih kelihatan, pung gitu kan, nggak kelihatan, kan cepet gila dan hati-hati kan, mesti hati-hati kan, kebeset dikit ya, jatuh pedangnya, jadi jeli, cepet dan kuat, mesti gitu kan. Orang salah dikit ya nggak boleh, kalau pedang itu nggak mana boleh salah, mesti jeli dan pasti, hitungan pasti kan. Mili pun berlaku itu, berfaedah, 1 mili pun itu berpengaruh. Akhirnya pas sudah berapa lama baru contohnya diem, Nggak ada suara. Debu masih terbang, masih nutupin ya kan. Orang pada yang mana nih nggak lama dengan Allahu Akbar, wah baru Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali nggak lama balik, kok nggak ngambil, biasanya kan langsung pedangnya diambil langsung biasanya, atau apanya dia diambil, atau dia pakai itu tinggal dengan harga dirinya, dengan kehormatan. Pas dilihat rupanya kebelahnya semua total dari atas sampai kemaluannya, akhirnya kebuka kan, bajunya kebuka semua. Kalau dari itu kan ngangak semuanya, kebuka auratnya. Sayyidina Ali pas mau ngambil di situ auratnya ada kelihatan, nggak mau lihat aurat, pedangnya pada di situ, tinggal diambil bisa, ditinggal. Mau ngotorin matanya, nggak mau lihat aurat, akhirnya ditinggal. Padahal miliar itu, pedangnya miliar, ya. Maka kalau mau ngamalin ini dia, kalau misalnya ya yang wajib nggak boleh lihat orang, nggak boleh aurat orang. Yang halal kan istri doang, ya kan. Selain itu nggak ada, jangan kita kasih jalan itu buat yang lain-lain, nggak ada. Itu kan stop. Habis itu aurat diri kita itu nomor tinggi, naik lagi boleh lihat aurat kita mah boleh, cuman misalnya kalau mau naik kita batasin juga gitu kan,
ya jangan iseng-iseng deh ngeliat-ngeliat gitu kan. Ini diantara cara ini wala yarfa. Jadi kalau pas kamar mandi itu pakai basahan, jangan diangkat, jangan dibuka gitu aja, cuman di pelan-pelan. Kalau mau, ini sunnah adab memang ya, adab yang tidak wajib. Wala yabula fi makan sulbin. Di antara adabnya jangan kencing di bebatuan yang keras. Kalau dia kencingnya di daerah gitu, ya di lapangan gitu, jangan dicari yang bebatuan yang keras. Nyiprat kemana-mana, ntar sholatnya di mana? Sholatnya di mana? Sembarangan, jangan sembarangan. Itu kencing yang berdiri itu yang di ini paling tahu nih, ya kan? Di kantoran malah gitu semua kan? Kencing berdiri tuh, ada bagian itu gimana tuh bersihnya? Nemboknya gimana tuh? Ada keluar. Cuman kan pasti ada sisa kan? Maksudnya kencingnya itu dia kalau nggak kencing duduk dia kan pasti bersisa ya? Bakal netes lagi kan? Kalau nggak bakal tuntas ya, kalau kencing berdiri itu nggak, kita jalan tuh netes lagi. Agak lama kan? Hah? Agak lama kan? Berdirinya? Baru biar bisa tuntas. Iya. Iya. Susah. Ya, Jangan buru-buru. Mencocok. Susah gitu. ya makanya takutnya nyebar kemana-mana gitu kan, nyebar kemana terus tahu kan bersisa. Ini diantara ini. Ini paling banyak ada kubur kan gara-gara itu katanya, gara-gara kencingnya nggak beres. Maksudnya kemana-mana kan ujungnya. Pertama, otomatis kita tutup mata nggak tutup mata, pasti celana kita ada kotornya. Walaupun kita ambil wudhu habis itu, ya najis ada. Masalah kita gimana? Jadi berentet kemana-mana. Jadi paling banyak ada kubur gara-gara kencing nggak beres gitu. Ini hampir rata-rata kan. Kalau misalnya kita bisa, ya kan? Kalau misalnya jangan kita hindari yang gitu-gitu. Kalau nggak bisa nih semua mall begitu, semua kantor begitu, ya udah jangan di itu. Di rumah kita udah rapi atau di masjid bagus banyak yang gitu masih ya. Jongkok ada. Tapi Jongkok. pakai dipakai sama Ada akrilik media, sekarang. ada Pakai akrilik. Kalau ini sekarang dikasih saringan karet. tinggal Jadi kan nggak nyebar kemana-mana. Nggak menjiprat. Iya, jadi akriliknya cukup gitu. Dia cuma. Kalau mall kayaknya hampir semua rata-rata berdiri ya sekarang ya. Iya. Jadi Jarang banget tuh yang bisa di dalam kamar itu ya. Kalau ada ngantri, makanya kita usaha gimana sih cara-cara pintar-pintarnya kita lah. Artinya di sekian semua hampir rata-rata orang lalai ya kita ya mesti pintar lah, mesti jeli ya. Cara kita, mereka pakai cara mereka, kita pakai cara kita. Ya kan kita udah punya ilmunya kok ya. Atau bagaimana macam-macam deh, bisa di rumah, bisa atau kita ngantri ya ngantri cari yang proses ya kan. Atau ya udah cari waktu yang enggak, kalau daerah-daerah gitu jangan cari waktu yang ada sholatnya ya kan, sholatnya udah di rumah atau habis maghrib udah isya di rumah lagi, atau ya macam-macam deh cara kita bisa macam-macamnya. Pokoknya jangan kencing di tempat yang keras nih supaya nggak nyiprat, di bebatuan yang keras supaya nggak nyiprat. Cari tanah gitu kan, atau digempurkan. Kalau tanahnya keras kita gempurkan dulu, jadi masuk, kencingnya masuk, nggak nyiprat kemana-mana. Kemudian di antara adabnya wala yang kita sama, jangan melihat sambil buang hajat, jangan mata kita ke langit, jangan naikin mata kita ke langit, jangan nongak, jangan ngeliat ke langit sambil kita buang hajat, jangan ngeliat ke langit. Buang air besar, buang air kecil, itu pandangan kita gini. Ini kan sombong ini kayak apa, ya kan? Ini kita kayak hewan, kita buang hajat itu hewan. Kayak itu perbuatan hewan kan, buang air besar ya kan. Kita mesti tahu diri ya, ini udah kayak hewan pakai nongak lagi, udah diam, tahu diri kita nih malaikat bukan ya kan. Jadi kita jangan ngadep ke langit. Wala yandur ila sama. Wala yandur ila sama. Kemudian jangan mandang ke langit. Wala ila farji, juga jangan lihat ke kemaluannya. Sambil buang hajat jangan lihat. Pandangan itu jangan. Ini ada kan? Dari sekarang itu udah, kalau yang dulu yang masa bodoh, sekarang udah enggak lagi. Wala ila farji. jatuh. Ini kemaluan ya, farji. Wala ila ma yakhruju minhu, juga jangan melihat kepada yang keluar daripadanya. Warna apa, jangan dilihat, nggak boleh lihat.
Wala ila ma yakhruju minhu, jangan melihat kepada kotoran yang keluar daripadanya. Udah, buang hajat aja, nggak usah dilihat. Jadi nggak boleh lihat ketiga tuh ya, nggak boleh lihat ke langit, nggak boleh lihat ke kemaluan, nggak boleh lihat kepada yang keluar daripada diri yang kotoran itu. Kemudian wala ya'bad, jangan banyak gerak, jangan banyak gerak. Ini melantarin itu, Bernyanyi. Nyanyi apa lagi? Kotak-katik ini, kotak-katik itu, buang aja, diam aja. Jangan kotak-katik sana, kotak-katik sini, sambil-sambilan, jangan. Mau apa lagi? Nggak boleh. Kalau airnya sini terus Siram air, suruh jatuh sini. nggak apa-apa air. Ini buat hal yang lain. Ya. Wala ya'bad, jangan ya kotak-katik ya, hal-hal yang lain dalam ketika dia buang hajat. Kemudian wa yusbila thawbahu qabla tisabihi. Nah, maka ketika dia angkat bajunya pas dia mau jongkok. Begitu juga dia turunkan bajunya ketika dia mau berdiri. Auratnya ketutup. Jadi kalau pas jongkok ini kan udah kegulung bajunya. Turun itu bajunya pas lagi. Sehingga pas berdiri auratnya pun tertutup lagi. Ayus bila tahu bahu qabla tisabihi, sebelum dia tegak berdiri. Kalau dia posisi baju tadi yang udah dilipat sama dia itu dia berdiri aja ya kebuka auratnya pas berdiri. Maka tirurin dikit-dikit sambil dia berdiri untuk menjaga auratnya tidak terbuka. Ini kan bagi yang mau ngamalkan auratnya selamanya tidak terbuka. Auratnya selamanya tidak terbuka, mau di dalam hal apapun. Itu ya. Kemudian wa yahrumul baulu fil masjid, diharamkan kencing di masjid. Maka di masjid nggak boleh bikin kamar mandi, dalam masjid nggak ada kan, kamarnya nggak ada dua di halaman masjid. Nggak ada kamar mandi di masjid nggak. Oh misalnya dia pakai ini, walaupun pakai pispot, walaupun pakai botol aqua apa dia kencing di botol kosong gitu kan, itu nggak boleh. Nggak boleh kalau kencingnya di masjid, walaupun nggak ngotorin masjid, tapi kencingnya di masjid, apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram, dosa. Berdosa orang kencing di masjid walaupun tidak ngotorin masjid gitu. Jadi kalau mau kencing mesti keluar masjid. Kalau di Mekah, di Madinah jauh banget ya, jauh mandinya. Lapangan. Apa? Masjid ini masjid. Sama enggak musik. Iya, melanggar apa? Kemudian wa'al qabri, diharamkan kencing di atas kuburan. Tuh, ya kan? Atas kuburan itu, jadi kuburan dia. Nggak boleh kencing di atas kuburan, langsung di atas kuburan. Ini mayit kan di bawah, dia ngelihat kita. Dia kita salam, dia jawab salam kita. Kita kencingin apa coba perasaannya? Kalau kita di bawah gimana? Dia ngelihat, gimana nggak bisa jawab, gimana nggak dengar, jawab, gimana nggak dengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada asisten. Iya. Ya, ya Allah ya. Sampai kan jalan, sampai naik. Naik ke jawab deh, Mas ya. Jangan ada pegangan. Enggak, masalahnya asistennya juga sama jago juga. Pengen pegangan pegangan. Tanpa istilah aja deh. Iya. Diharamkan, diharamkan kencing di atas kuburan. Di atas kuburan, kalau hukumnya haram ya, nanti dosa. Injek itu apa? Injek. Oh, enggak, ini kencing. Kalau Kalau nginjek, lewat injek apa? jangan nginjek di atasnya lah, kita di sela-selanya itu. Duduk juga di pas Ya, ada pinggirannya itu. Enggak boleh juga. Iya, di sela-selanya itu boleh, di pinggiran. Duduk Di sana. di apa? Kayak apa kijingnya itu? Yang batunya itu kan. Iya. Misalnya, kalau di bagian pinggirnya itu nggak apa-apa, jangan di atasnya gitu. Jangan di atas. Atau kita ngelangkah jangan di pinggir sela-selanya nggak apa-apa. Kalau ini kan kencing di atasnya, kencing di atas kuburan, ini kuburan, kencingin gitu, kuburan kencingin. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya dosa gitu, hukumnya berdosa. Kencingnya nggak berdosa, cuma karena kencingnya di atas kuburan berdosa.
Jadi kalau kayak jalan juga kita di sela-selanya, jangan kita injek atau kita langkah, jangan di sela-selanya. Itu kan mereka di bawah itu ada mereka, ya mereka jawab salam kalau kita salam, mereka juga nggak bisa kemana-mana, tunggu bangkit, tunggu dibangkitkan. Anda belum ziarah itu Pak siapa? Padahal ya. 2 hari sekarang gitu. Anda niat Hari itu, kedua, 2 hari. Anda kan mau keluarga ini nggak kenal. Maksudnya Anda mau ke kuburannya aja, maksudnya. Di sana Batu Merah. Pak Gunawan kemarin itu kan Anda nyolatin aja, nyolatin nggak sempet. Iya. Anda niatnya mau pas kuburannya aja nanti, kan di Condet ya? Batu Merah di Batu Ampar. Condet ya? Habis ngaji ya Ustaz? Habis minggu? Iya, Pak Minggu. Wenda. Anda bisa sholatin di atas kuburannya. Iya, iya. Anda belum nyolatin, ah? Iya besok minggu. Iya, habis dari mengaji sebentar aja kan paling. Iya. Pak, ini padahal, tau kan? Siap. Meninggal dong. Meninggal. Padahal yang ini langit biru. Langit biru. Langit biru. Yang dua keluarga. Itu berudak. Anda belum punya penyolatin kemarin. Anda mau ntar di kuburan aja deh. Dari Minggu. Insya Allah. Ya, apa namanya di atas kuburan, nggak boleh kencing di atas kuburan. Wa yukrahu 'indal qabri. Kalau di pinggir kuburan makruh tadi itu. Kalau di atas kuburan kencingnya langsung haram. Kalau di sela-selanya kuburan di sini, di kencing sebelahnya gini, itu hukumnya makruh. Wa yukrahu 'indal qabri. Makruh kencing di dekat kuburan, di sebelah kuburan. Ini orang mau. Tapi tidak jadi haram. Ini orang yang mabuk kali. Hukumnya haram besar. Ini orang mabuk yang ngecek Iya. kuburan. Iya, dia udah berdosa ketimpa dosa lagi dia. Dosa maboknya dosa besar kan. Tobatnya setahun. Ini yang jadi rumah di Nanas gimana tuh, Beb? Hah? Kan di kuburan Nanas sekarang banyak rumah itu. Di kuburan nih. Kuburan Nanas banyak rumah. Iya di kuburannya nih. Ah. Orang pada tinggal di kuburan, Beb. Maksudnya rumah. Rumahnya. Iya, rumahnya di Iya, kuburan. halaman kuburan. Di wilayah kuburan itu, Beb. Kuburan mana nih? Di kuburan Cina, kuburan Nanas Oh, ini. sono. Cina. Cina itu. Yang Iya. apa? Nggak apa-apa kalau boleh. Ada rumahnya. Nah, dia tempel rumahnya di kuburan, Beb. Di Jadi, kuburan itu udah jadi rumah, udah kayak Di atas kuburan itu. Tinggal. Ini tempat ngomong mas kuburan. Di bawahnya jenazah gitu, enggak kan? Di samping-sampingnya kan? oh. Iya. Mau sekali mau bilang. Bilang tempat ini ada di mana? Di kuburan Cina. Pokoknya kalau buang hajat, ini buang hajat ya nggak boleh di atas kuburan. Kuburan Cina juga sekali bang, Kristen juga. Enggak, muhtaram, kuburan yang terhormat. Enggak, kuburan yang terhormat. Muslim. Iya, muslim pasti. Ini sih kuburan Cina sih gede banget sih kuburan Cina. Kuburannya mau. Sampai bisa buat ngumpet. Tiduran di situ. Kuburannya boleh. Madrasah. Kuburannya boleh. Muhtaram, kuburan yang muhtaram, kuburan terhormat yang nggak boleh. Wali-wali. Wali apalagi nih? Ini kalau wali katanya lebih lagi. Kalau ini soleh katanya tashtaddu inda qabri soleh. Kalau orang soleh lebih parah lagi. Gitu. Tapi kalau yang orang biasa terhormat muslim itu dia udah hukumnya ini. Kalau itu lebih parah lagi. Bapak sandal apa masuk kuburan juga harus dilepas apa gimana? Iya, kalau kita di sana lepas sendal di pintu awal, cuman kalau di sini kan tahu gimana ya? Iya. Sebenarnya udah dilepas. Hah? Buka di malam buka nggak? Di sini lepas nggak sini? Buka. Ya, Ada yang dilepas, ada yang enggak. Udah lepas tapi ada juga yang Enggak sih, banyak duri nggak? Yang di wali-wali Allah paling buka. duri-duri yang Iya. pohon apa tuh? Ah, ada banyak. Makam biasa. Makam Kalau umum. lepas, kalau nggak dilepas sakit nggak? Enggak sih. Makam biasa mau pakai. Ada apa lepas? Kalau di Indonesia kayaknya nggak. Kalau di Hadron Pakai. di Indonesia pakai. Kalau di Indonesia pakai, cuman dia jalannya di sela-sela kuburan ya kan. Kalau di sana dari mulai pintu udah karena di sana kalau di sana kuburannya sahabat Nabi, Nah itu yang takut lihat. terus wali-wali dahsyat semuanya ya, takut ya kan, takut kualat. Di malam itu ya. Enggak kalau yang kayak di Hadron itu, itu Malam enggak.
Sunnah Pakai. hukumnya kalau lepas sandal itu sunnah. Sunnah. Ada, babnya nggak ada. Takut kurang ajar, kualat. Kalau kualat kan bisa sial seumur hidup kan. Bisa sial. Tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak ya. Di Indonesia biasa ya. Acak-acakan. Ada yang lepas, ada yang Ada yang lepas, ada yang ya, enggak. mungkin yang lepas itu yang ngerti kali nyari sunnahnya. Putus ini dilepas. Iya, kalau mungkin berarti kalau yang kayak dahsyat itu kayak orang wali-wali soleh itu pasti dari awal begitu udah tutup itu kayak ampel ya. Iya, Apa iya. ya. Cuma kalau yang kuburan umum kayaknya enggak. Ya, Ya, kan? umum biasanya. Yang penting jaga adab aja, jangan dilangkahin, jangan diinjek, jangan apa. Gitu aja. Semua wali-wali. Cuma kalau yang itu ya. Jadi itu nggak boleh makruh kalau yang di kalau dia kencingnya di sela-sela kuburan itu makruh. Kemudian waqa iman ila li'udrin. Waqa iman makruh kencing berdiri. Makruh, nggak sampai haram. Darurat tuh. Nggak sampai haram makruh makanya. Darurat enggak ya? Makruh. Ya makruh cuman ya kan nggak sampai haram. Kadang-kadang ini Bib, waktu di tol kan kita dadakan tuh saling Pinggir jalan kan. Jalan tuh Emang Joko nggak bisa di pinggir jalan. enggak penghalangan pintu mobil. Oh supaya kalau berdiri gitu. Nah, penghalang pintu. Nggak bisa kalau di sonoan ini nggak bisa Nggak jauh. bisa. Sekol. Apa Bib? Iya lah. Jadi makanya hukumnya makruh. Kalau haram ya kita hindari. Oh. Ini kan makruh artinya kita hindari. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ini masih makruh. Masih makruh hukumnya. Makruh. Ya kan? Natal yang boleh alasan jadi nggak boleh banyak mobil di tengah tol. Tapi Bib, bagusnya Bib kalau kita ikut ziarah-ziarah nih kan des area tuh bagusnya kita pakai celana panty atau kain sih Bib, saya bingung juga. Untuk jalannya. Kita ke ini ke apa ke toiletnya itu loh. Sebab ini riskan dulu banyak orang kali cepet-cepet gitu takut najis semua Bib. Ya pakai basahan makanya. Basahan itu kan kalau najis nggak apa-apa kita nggak pakai sholat. Maksudnya sarung yang kotor yang bakal kotor-kotor gitu. Kan kita Sarung lihat yang area tuh ya kita pakai sarung yang kita bakal kotor. kita masuk aja udah kotor Bib. Iya makanya kita pakai sarung yang kita nggak pakai sholat, kita pisahin tuh sarung yang kita sholat sendiri, sarung yang buat kamar mandi itu, udah setiap kamar mandi pakai itu selama di perjalanan ini. Pas sholat baru ganti. Sarung goyor misalnya kan, kita pakai itu selama di kamar mandi kita ganti sarungnya itu. Nanti pas udah kita keluar kamar mandi kita ganti lagi sarung itu simpen. Nanti kamar mandi lagi pakai itu nih sarung buat kotoran, buat kotor. Kalau sarung kotorannya sepanjang itu tapi pas sholat baru ganti. Ya nggak apa-apa, yang penting dia diganti tuh Pas sarungnya sholat buat sholat, sepanjang jalan pakai itu, nggak apa-apa. Nanti pas dia mau sholat baru ganti sarung yang bersih. Itu banyak ini Bib, banyak. Ya duduknya sendiri Pak, jangan Iya, duduk. duduknya. Nanti yang temannya segel najis juga. Iya loh orang Oh kalau dipakai terus kan? Iya. Terus jangan duduk ente. Habis. Makanya pakainya di kamar mandi aja. Habis lo keluar kamar mandi udah diganti sarung yang bersih. Ganti. Gitu. Makanya saya lihat dia kebanyakan apa kurang merhatiin gitu orang-orang tuh. Makanya kita kebanyakan kegagalan. orang-orang kita. Jadi berdiri, kencing berdiri hukumnya Makruh. ya makruh. Ila li'udri kecuali ada udurnya. Tadi contohnya tadi itu ya di pinggir tol itu nggak bisa berdiri, nggak bisa jongkok. Atau ada penyakit yang mesti kencing berdiri ya, ada jenis penyakit yang obatnya itu selama dia sakit itu mesti berdiri kencingnya. Sakit apa gitu apa? Ada jenis penyakit yang mesti selama dia pengobatan dia mesti kencingnya berdiri. Misalnya ada udur maka dia boleh. Kalau nggak ada udur maka hukumnya makruh. Wa qa'iman ila al-udrin. Wa fi mutahaddatsin nas dan dimakruhkan kencing di tempat orang-orang ngumpul. Di halte bawa pesing ya. Sangat itu. Orang duduk situ dia kencing situ dia gimana pikirannya coba kan? Orang nggak mikir ya abisnya orang bakal duduk situ nyium bau kencingnya dia. Hanya bilang orang mabok bilang Makruh kencing di tempat orang yang sonoan dikit sono gitu kan. Di sini halte, di sini orang apa, di situ yang pusat bau pesingnya di situ. kencing gua. Final umumnya gitu. Ah, iya. Kenapa mesti di tempat orang ngumpul dia kencing ya kan? Wa fi muhaddatsin nas. Makruh kencing di tempat orang-orang ngumpul. Jauhan sono, jauhan. Enggak apa-apa kencing di tempat umum, enggak apa-apa sono yang tapi yang jauhan. Jangan di tempat orang ngumpul. Kan? Faida atausa kalau dia ketika buang hajat bersin kan sunnah kalau kita bersin alhamdulillah ya kan? Nah, Nah,
Itu kalau dari kamar mandi kan nggak boleh, alhamdulillah. Nanti gimana? Nah, itu katanya hamidallah, itu kan ada, nggak ada bukunya, ada kan? Hamidallah biqalbi. Kalau kita bersih di kamar mandi, maka kita tetap alhamdulillah dalam hati, biqalbi. Alhamdulillah, jangan pakai suara keluar. Dalam hati, jangan lidah juga jangan gerak. Dalam hati aja, alhamdulillah gitu dalam hati. Kalau sholat Bersin pas sholat, alhamdulillah apa enggak? Alhamdulillah apa enggak gitu maksudnya? Boleh, alhamdulillah, nggak batal sholatnya. pakai apa? Pakai suara, nggak batal sholatnya. Cuma kalau fatihah, putus fatihahnya, mesti ulang dari awal. Nah, udah mati berarti yang Kalau lepas fatihah, maliki yaumiddin, hashim, alhamdulillah, mesti ada bismillahirrahmanirrahim, ulang lagi. Muab termasuk muab juga. Iya betul. Muab enggak? Muab, lanjut lagi. Lagi baca Fatihah Ini muab. bacaannya tadi tuh, alhamdulillah itu memutuskan bacaan. Mungkin Kalau muab enggak, kalau bersin doang enggak, maliki yaumiddin, hashim, iya kan alhamdulillah, enggak apa-apa. Kalau muab enggak ya? Bersin tadi bersin nih. Mengucapkan. Malik yaumiddin hajim gitu kan. Cuma nggak baca alhamdulillah. Nggak putus. Yang putusnya tadi bacaannya. Fatihah itu nggak boleh disela-selakan dengan bacaan yang lain. Di Fatihah itu mesti murni kan. Kalau diselain dengan bacaan yang lain walaupun zikir, mesti ulang dari awal lagi. Tapi kalau bersin, kalau muab, batuk itu nggak memutuskan. Lanjut lagi. Selama dia nggak kelamaan ya. Pemisahnya itu jangan kelamaan. Habis muab langsung baca lagi itu nggak putus. Yang nggak boleh tadi itu bacaannya. Habis bersin dia alhamdulillah lagi baca Fatihah, maka Fatihahnya mesti ulang. Nah, tapi kalau lagi ruku dia bersin alhamdulillah nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, alhamdulillah. Jadi semua zikir boleh sholat. Kalau bahasa Arab ya, doa, zikir, sama Quran itu dia bacaan itu 3 macam itu boleh. Al-Quran nggak apa-apa. Bahasa Arab kan pasti kan. Zikir yang bahasa Arab nggak apa-apa, doa pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Tapi kalau doa bahasa Indonesia, batal sholat lagi sujud ya, doa bahasa Indonesia, batal langsung. Jadi kalau dia nggak ngerti doanya bahasa Arab, nggak ngerti pengen doa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, dalam hati nggak boleh diucap. Kalau diucap batal sholatnya. tadi sholat ada orang assalamualaikum jawab. Nggak lah, nggak usah jawab. Terus assalamualaikum terus. Ya, penting itu. Assalamualaikum. Ya itu jawabnya katanya suaranya agak dikencengin Beb. Ya, Jawabnya, ya. Kalau kita jawab batal kita. Ya, nggak jawab salam tapi bacaan yang dibaca itu dikencengin. Mungkin dia Bisa. nggak tahu, Ya. mungkin dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu kita jawab di salam terus juga ya kita nggak wajib, nggak wajib menjawabnya lagi sholat kan. Nah, Itu ya, jadi kalau dia bersin lagi kamar mandi, maka memuji Allahnya dalam hati saja, tanpa lidah bergerak. Jangankan suara bersuara, lidah jangan bergerak, lidah jangan bergerak. Nggak boleh ada nama-nama Allah di kamar mandi. Nggak boleh ada nama-nama Nabi, ya, nggak boleh ada. Pasal berikutnya tentang istinja. Ntar kita bahas tentang istinja yang kemarin tuh yang tentang tisu bagaimana. Kalau istinja pakai tisu bagaimana, istinja pakai air bagaimana. Yang paling afdol istinjanya bagaimana. Itu pasal yang berikutnya tentang itu. Faslun wa yajibul istinja wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.